Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inam di Singapura. Oke teman-teman, hari ini ini handsetnya. Hari ini Singapura panas sekali ya. Sudah panas padahal masih pagi gitu. Jadi Inam di Singapura itu akan share kepada teman-teman bahwa ada beberapa macam problem sebagai seorang tenaga kerja Indonesia atau TKW wanita kayak gitu ya. Kalau laki-laki aku nggak ngerti, khususnya untuk yang di Singapura. Jadi ada beberapa problem ataupun masalah-masalah yang kalian harus hadapi. Apa aja sih Mbak itu? Masalah apa aja sih? Jadi sebelum kalian berangkat kerja ke luar negeri itu, makanya aku selalu ngomong atau aku selalu bilang kuatkan mental kalian. Kalau ke mental kalian itu yang lemah-lemah, sedikit-sedikit takut, lebih baik kalian urungkan dulu pikiran kalian untuk bekerja ke luar negeri. Karena yang namanya orang luar negeri itu tuh semuanya keras banget ya teman-teman ya. Aku di sini disclaimer, tidak semuanya ya. Sekali lagi aku disclaimer, tidak semuanya namun mayoritas gitu. Mayoritas yang namanya kerja ke luar negeri atau majikan itu pasti ada hal yang tidak disukai kayak gitu. Pasti itu banyak itu, bukannya mungkin 90% lah ya gitu. Bukannya aku disclaimer, bukannya aku menakut-nakuti kalian. Cuman daripada kalian itu ke luar negeri cuman buat bertamasya, berlibur, lebih baik kalian urungkan niat kalian. Karena yang namanya keluar negeri itu biaya tidak sedikit. Kalian harus misalnya kalian lewat PT, kalau misalnya kalian tidak betah di luar negeri pulang, jelas otomatis PT tidak mau rugi dan kalian harus membayar denda tersebut. Itu adalah resikonya ya teman-teman. Jadi di sini aku akan sharing kepada teman-teman semuanya, khususnya yang masih di rumah, yang mau ke luar negeri, yang mau bekerja ke luar negeri, khususnya di Singapura, yang masih di PT juga. Ini aku kasih tahu ya, beberapa problem atau masalah yang pasti dihadapi oleh TKW gitu ya. Oke, yang pertama adalah tentang susahnya adaptasi gitu. Susahnya adaptasi itu kenapa? Karena kebanyakan majikan ya di luar negeri itu pekerjaannya semuanya tuh beda dengan yang di Indonesia. Nggak tahu ya kalau yang di Indonesia aku belum pernah pengalaman sih. Yang jelas beda. Sampai hal sekecil pun meja kadang bersih apa enggak dilihat, masih berdebu apa enggak, kalian harus ulangi lagi, cerewet lah intinya tuh kayak gitu, cerewet kayak gitu. Terus kalian harus siapkan mental kalau misalnya kalian yang biasanya tuh sarapannya nasi di rumah, di sini sarapannya roti, pasti jelasnya kalian nggak akan kenyang gitu ya. Jadi ini tuh problematika yang mayoritas dihadapi. Makan roti paling 2 lembar, 1 lembar kayak gitu. Karena kenapa? Di sini majikan di sini itu biasanya roti aja itu dihitung gitu loh. Misalnya satu paket itu isinya berapa, 10 biji. Kalau sehari makannya satu orang 2, di rumah ada berapa? Berarti roti ini itu berapa hari, bertahan berapa hari kayak gitu. Mereka itu dihitung gitu. Ada yang nggak dihitung sih, cuman kan kita juga sungkan juga kalau makan banyak-banyak gitu. Hah, pasti nanti bilangnya, kok rotinya cepet habis, kan baru beli. Nah, kita perasaan dong sebagai orang Indonesia, benar nggak sih teman-teman? Nah, kayak gitu. Belum lagi ini masak ya, soal memasak gitu. Memasak itu jelas beda kayak gitu. Dan akhirnya masak itu setiap family itu berbeda-beda jenisnya ya, berbeda-beda type-nya. Jadi untuk adaptasi memasak ataupun itu tuh ya agak susah sih ya, sebenarnya susah juga gitu loh. Kecuali kalau kamu itu sudah punya experience memasak, nah kayak gitu-gitu. Ya Pak, meskipun kita punya experience memasak, masakannya juga beda, pasti untuk mereka itu sedikit-sedikit kayak membuli kita gitu. Jadinya yang entah itu kemerahan, entah itu kasinan, entah itu kurang matang,
keempukan kayak gitu, susah banget itu. Pokoknya adaptasi dengan majikan itu susah ya teman-teman ya. Terus nanti pokoknya istilahnya kayak ngebully kita gitu loh. Jadi makanya aku selalu ngomong siapkan mental gitu loh ya. Dan belum lagi kita menghadapi, apalagi kalau kita yang bekerja ke menjaga anak-anak ya. Anak-anak di luar negeri itu sudah orang tuanya itu orang tuanya itu menganggap mereka tuh kayak emas banget gitu. Beda dengan di Indonesia ya. Pokoknya kayak anak emas gitu. Meskipun sudah gede juga anak emas gitu. Di sini anak di sini itu mayoritas anak sudah gede SMP SMA pun nggak bisa tuh cuci piring, nggak bisa apa-apa pasti anti bibi atau apa. Belum lagi kalau anak kecil ya. Nakalnya tuh teman-teman, mayoritas itu nakal ya. Itu nakal atau smart aku juga nggak ngerti sih. Kalau bagi aku sih itu berdasarkan pengalaman aku ya. Nakal atau smart itu kurang ngerti sih, apa saking smartnya jadi aneh gitu ya. Sudah SD aja belum bisa loh memakaikan celana sendiri, itu belum bisa. Jadi kalian harus siap-siap kuatkan mental tersebut, siap-siap kesabaran itu harus setinggi langit gitu. Belum nanti masih sudah SD kayak gitu tuh masih di feeding kayak gitu, disuapin kayak gitu loh ya. Kebanyakan tuh kayak gitu. Disclaimer lagi ya, aku tidak ngomong semuanya, tapi mayoritas ya gitu. Terus belum anaknya lagi yang nakal, lari sini, lari sana kalau di feeding. Terus belum lagi mainan, itu namanya mainan satu rumah pasti full itu kalau punya anak-anak tuh ya teman-teman. Jadi kalian tuh tenaganya tuh harus ekstra. Biar aku di sini sharing agar kalian itu ngerti gimana sih gambarannya di luar negeri. Bukan mikir yang enaknya saja ya. Kalau diomongin mah panjang kali lebar ya teman-teman gitu. Terus namanya mainan itu pasti itu makan sambil main itu, wah rumah itu sudah gitu. Terus nanti kalian harus bersiap-siap, itu yang jaga anak ya. Terus namun kalau jaga anak kalian akan cepat pandai bahasa Inggris karena kalian akan selalu berinteraksi gitu. Terus kalau jaga nenek gitu ya. Kalau jaga nenek jangan tanya ya teman-teman. Nenek mayoritas yang namanya orang tua itu pasti cerewet. Ini salah, itu salah, ngelakuin ini nggak benar, ngelakuin itu nggak benar. Itu kalian harus siap mental. Jangan kalian melihat hasilnya. Nah, kalian harus mengerti prosesnya ini tuh bagaimana orang kerja ke luar negeri sampai puluhan tahun, sampai kayak gitu-gitu. Semuanya itu pasti merasakan proses yang dari awal, yang dibentak, digoblokin, pokoknya semua binatang apa semua pasti itu pernah ngalamin, itu pasti semua udah pernah ngalamin itu gitu. Mayoritas. Dan khususnya ini buat yang utama itu buat yang masih non fresh kayak gitu ya, masih belum ada pengalaman. Kalau yang punya pengalaman mah sudah agak lumayan bisa adaptasi gimana cara menghadapi majikan yang seperti itu gitu. Kalau kelewatan kita bisa talk back kayak gitu. Nah kalau yang baru kan Inggris masih kurang, bahasa masih kurang, ini takut itu takut kayak gitu kan gitu. Jadi kalian harus siapkan mental bener-bener ya teman-teman ya. Kalian harus lihat prosesnya. Nggak semudah yang kalian lihat di sosial media cantik. Itu cuman kalau hari libur ya cantik-cantik atau dancing atau main handphone kayak gitu tuh kalau hari libur gitu ya. Kalau hari biasa sama aja, kita harus bekerja, kita harus ikuti aturan majikan kayak gitu. Jadi siapkanlah mental kalian yang benar-benar siap ya pokoknya. Kalau mental yang lemah-lemah lebih baik kalian urungkan aja. Sedikit-sedikit dibentak oleh majikan, sudah takut, sudah nangis, sudah ngambek, kalian nggak akan bisa sukses gitu ya. Jadi nggak sedikit juga yang putus di tengah jalan itu, nggak sedikit. Yang sukses juga banyak juga kayak gitu karena mereka juga sudah mengalami proses sama seperti yang kalian alami gitu loh ya teman-teman. Yang maksud saya
yang sudah lama-lama itu pasti mengalami proses gitu. Awalnya bagaimana, kedepannya bagaimana, semuanya pasti mengalami. Yang namanya ikut orang itu sama aja gitu. Cuman kalau di negara Singapura itu lebih keras ya. Nggak di Singapura aja sih, dimanapun kayaknya juga sama, lebih keras. Belum lagi cerewet ini dan itu, belum lagi kelaparan, kurang makan, makanya kurang, sedikit amat, nggak cukup, nggak kenyang, dan bla 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 kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku mohon buat teman-teman pikirkan lagi kalau mau ke luar negeri, kalian harus siap beberapa problematika yang aku omongin di depan tadi ya. Kamu bisa nggak menghadapi semua itu, jangan ngebayangin yang enak-enak aja gitu ya teman-teman ya. Semoga informasi atau sharing dari Inem ini tuh bermanfaat buat teman-teman, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.